Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 Manajemen Strategi ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada PT Sido Muncul. Baik, sebelum ke pembahasan, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6, yaitu yang beranggotakan yang pertama Murfa Deliana dengan NIM akhir 003, selanjutnya Muhammad Randika dengan NIM akhir 032, dan Nera Sabriana dengan NIM akhir 046, dan saya sendiri dengan Naufal Umam dengan NIM 030. Sido Muncul is determined once again to continuously do our part in building the country and to become the pride of the nation. Sido Muncul is not only a dream come true, it is the start of a much bigger dream. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah PT Sido Muncul. Pada awalnya itu sebagai usaha pemilik pemeras susu terbesar bernama Malerai di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini awal perjalanan usahanya itu suami istri yang bernama Bapak Siom Tayyam Hi dan juga Ibu Rahmat Sulistyo. Di awal mulainya itu didirikan sejak tahun 1930. Awal mulanya Ibu Rahmat Sulistyo itu mulai meracik jamu masuk angin yang dikenal yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Awalnya itu pada sejak 1935 membuka usaha jamu di Yogyakarta. Lalu di tahun 1940 tolak angin dalam bentuk godokan mulai dipasarkan. Sejak 1951 mendirikan perusahaan Sido Muncul di Semarang. Lalu di tahun 1975 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, yaitu sebelumnya berbentuk CV pada tahun 1070. Di kemudian tahun, beberapa tahun kemudian, tahun 1997 PT Sido Muncul itu sudah membangun pabrik jamu modern dengan luas tanah sebesar 30 hektar di Klepu, Kecamatan Berkas, Ungaran. Lalu tahun 2000 Sido Muncul meresmikan pabrik baru pada tanggal 11 November tahun 2000. Di tahun 2004 memproduksi lebih dari 25 jenis produk. Di tahun 2013 Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia dan telah diekspor di beberapa Asia Tenggara. Tahun 2019 Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Sabriana dari kelompok 6 dengan NIM 046. Di sini saya akan memaparkan metrik SWOT pada PT Sido Muncul. Yang pertama ada strength. Di dalam strength itu yang pertama ada sebagian makhluk produk menjadi market leader, dan yang kedua produk menjadi sangat terjangkau, yang ketiga fasilitas pabrik yang lengkap, dan yang keempat distribusi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu ada weakness. Di dalam weakness itu terlalu banyak varian produk, dan yang selanjutnya ada opportunity.
Di dalam opportunity itu yang pertama ada dukungan pemerintah, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada pertumbuhan kelas menengah Indonesia. Lalu ada strength SO. Yang pertama ada melakukan strategi pemasaran yang agresif, yang kedua meningkatkan kapasitas produksi, dan yang ketiga ada meningkatkan ekspor ke luar negeri. Lalu ada strategi WO. Di dalam strategi WO itu ada melakukan inovasi terhadap produk-produk yang sudah ada. Lalu ada trade. Di dalam trade itu yang pertama ada pesaing, yang kedua ada krisis ekonomi, yang ketiga ada isu buruk produksi, dan yang keempat adanya barang substitusi. Lalu ada strategi ST. Yang pertama itu mengurangi frekuensi iklan guna mengurangi biaya, dan yang kedua ada mengembalikan citra baiknya produk. Dan yang terakhir ada strategi WT. Yang pertama menentukan prioritas produk yang menjadi unggulan, dan yang kedua meminimalkan biaya operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfa Deliana dengan NIM 51118103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perubahan dari struktur organisasi PT Sido Muncul. Dapat terlihat memang bahwasannya ada perubahan dari struktur organisasi pada PT Sido Muncul ini. Perubahan struktur organisasi ini dikarenakan pada PT Sido Muncul ini menambahkan fungsi koperasi dan unit usaha strategis, yang mana fungsi koperasi ini selaras dengan adanya strategi kepemimpinan biaya pada PT Sido Muncul ini. Tetapi munculnya unit usaha strategis ini selaras dengan penerapan strategi diversifikasi pada PT Sido Muncul ini. Maka dari itu adanya perubahan dari struktur organisasi pada PT Sido Muncul. Kemudian saya akan menjelaskan pertumbuhan strategi pada PT Sido Muncul. Arah strategi korporat yang mungkin dilakukan PT Sido Muncul adalah strategi pertumbuhan, yaitu bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh PT Sido Muncul ini. Yang pertama, PT Sido Muncul ini melakukan integrasi vertikal ke depan maupun ke belakang. Pada tahun 2010, PT Sido Muncul melakukan strategi integrasi vertikal ke belakang dengan mendirikan PT Semarang Herbal Indoplan. PT tersebut adalah pabrik ekstraksi dari bahan baku. Dan pada tahun 1975, PT Sido Muncul juga melakukan integrasi vertikal ke depan, yaitu dengan mendirikan PT Muncul Mekar. Yang kedua, strategi diversifikasi. Strategi ini adalah strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan itu memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Pada tahun 2014, Sido Muncul ini melakukan akuisisi pada PT Berlico Mulia Farma. PT tersebut telah berdiri sejak tahun 1976. Diakuisisi sebagai langkah nyata dari Sido Muncul mewujudkan rencana jangka panjang dan melebarkan sayapnya ke industri farmasi. Dalam strategi korporat ini, Sido Muncul menggunakan strategi diversifikasi produk juga, di mana perusahaan itu memperluas operasionalnya dengan berpindah ke strategi yang berbeda. Misalnya, mulai mengembangkan dan menginovasi produknya berdasarkan keanekaragaman produk, terutama pada minuman kesehatan dalam bentuk serbuk, permen kesehatan dalam bentuk cair. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini merupakan pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam mendesain strategi pemasaran memerlukan 3 tahapan secara sistematis, yaitu dimulai dari segmentasi pasar, menentukan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar, menurut Purnama 2001. Perseroan dapat menjangkau kalangan yang lebih luas, termasuk kelompok menengah atas, remaja, dan anak-anak. Selain tetap mempertahankan saluran tradisional untuk melayani konsumen kelas bawah yang telah menunjukkan loyalitasnya selama ini, Sido Muncul mengembangkan jaringan distribusi modern yang menjadi pilihan kelas menengah atas yang cenderung memilih tempat belanja yang bersih, nyaman, dan juga lengkap.
Yang keempat, Sido Muncul menggunakan strategi kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya yang rendah dibuktikan bahwa Sido Muncul ini telah menciptakan program pengembangan karyawan untuk regenerasi sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di tingkat manajemen menengah. Selain program pengembangan karyawan, perseroan pun menjalankan program melindungi lingkungan hidup, yang mana program tersebut merupakan salah satu dari tujuan jangka panjang tanggung jawab sosialnya. Perseroan ini selalu menaati berbagai perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perseroannya. Baik, melanjutkan rekan saya sebelumnya, saya Noval Humam dengan NIM akhir 030. Di sini saya menjelaskan mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi dijelaskan sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, falsafah yang menentukan kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. Cara pekerjaan dilakukan di tempat kerja serta asumsi dan kepercayaan dasar yang didapat di antara anggota organisasi. Menurut Robin tahun 1994, sistem tata kelola perusahaan pada PT Sido Muncul yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG di Sido Muncul adalah implementasi dari nilai-nilai tradisi yang telah dibangun dan dianut secara turun-temurun. Nilai budaya yang disebut nilai-nilai Sido Muncul kemudian menjadi paduan dalam setiap proses bisnis dan dasar evaluasi bagi pencapaian perusahaan. Nilai-nilai Sido Muncul menjunjung tinggi integritas, keberagaman, berkomitmen untuk bekerja di atas standar serta menempatkan kepentingan pemangku kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai prioritas umum. Nah, untuk mengendalikan budaya pada PT Sido Muncul ini, seperti pada tahun 2020, perseroan mengampanyekan tagline "Ayo Kerja Bersih" untuk menyosialisasikan kode etik perusahaan dan sistem pelaporan pelanggan, di mana ditujukan sebagai sarana bagi siapapun untuk melaporkan setiap dugaan terjadinya perilaku tidak legal, tidak bermoral, untuk praktik lain yang tidak sah di dalam perseroan. Pada slide selanjutnya ini mengenai pengendalian. Dengan kompetensi perseroan di bidang obat herbal, pada bulan September 2014, PT Sido Muncul memutuskan untuk masuk ke industri farmasi dengan mengakuisisi perusahaan farmasi yaitu PT Berlico Mulia Pharma. Dengan hal ini, perlu dilakukannya pengendalian terhadap strategi diversifikasi ini, yaitu dengan sistem pengendalian internal perseroan PT Sido Muncul yang telah dijalankan dengan diturunkannya kode etik, kebijakan, SOP hingga instruksi kerja yang disesuaikan dengan penerapan penilaian. Dengan penerapan pengendalian pada sebuah strategi itu berhasil dan sukses, sehingga bergabungnya Berlico Pharma ke dalam grup Sido Muncul akan membuat produk herbal dan produk farmasi perseroan saling melengkapi untuk memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.